Halo semuanya, jadi selamat datang di channel YouTube Klinik Pratama Gaya Sehat. Jadi kamu punya masalah dengan jerawat, jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Jadi jerawat itu bisa jadi masalah yang bikin stres, tapi tenang, ada cara untuk mengatasinya. Di video kali ini aku bakal bahas pentingnya memilih skincare yang tepat untuk kulit berjerawat. Jadi plus juga tips supaya jerawat nggak tambah parah. Jadi yuk simak sampai habis. Pertama-tama, kenapa sih kita harus hati-hati untuk memilih skincare ya? Jadi kalau kulit kita berjerawat, karena nggak semua produk cocok untuk kulit yang sedang bermasalah. Jadi salah pilih malah bisa bikin jerawat itu makin parah. Jadi bikin iritasi atau bahkan memicu breakout yang baru gitu. Jadi kalau teman-teman itu kulitnya mungkin sensitif, itu tidak bisa sembarangan untuk menggunakan skincare bermacam-macam. Jadi teman-teman harus mengenali dulu kulit teman-teman itu, entah yang sensitif atau mungkin yang cocok semua skincare gitu. Jadi harus tahu untuk kulit masing-masing seperti itu, karena takutnya nanti kalau salah pilih bisa malah tambah parah, bikin iritasi malah, atau tambah muncul breakout baru seperti itu. Jadi produk skincare untuk jerawat biasanya itu dirancang dengan bahan-bahan yang lebih lembut, jadi dan bisa membantu mengatasi penyebab jerawat, jadi seperti minyak berlebih atau mungkin bakteri dan sel kulit mati yang menyumbat pori-pori itu. Nah selanjutnya itu adalah tips untuk memilih skincare untuk kulit yang berjerawat ya. Jadi tips pertama itu cari produk yang punya label non komedogenik ya. Jadi artinya itu produk ini tidak akan menyumbat pori-pori kamu. Nah jadi itu. Lalu yang kedua itu pilih bahan aktif yang sesuai dengan kebutuhan kulitmu. Jadi ada beberapa bahan yang dirancang untuk mungkin sebagai bahan utama dari skincare tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa bahan-bahan aktif yang mungkin teman-teman juga sudah tahu untuk bahan-bahan ini. Jadi yang pertama itu ada salicylic acid. Jadi ini membantu membersihkan pori-pori. Mungkin teman-teman jika melihat skincare di rumah itu ada yang di label produknya itu ada tulisan salicylic acid gitu, seperti itu. Itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membantu membersihkan pori-pori teman-teman, seperti itu. Lalu yang kedua itu ada benzoyl peroxide. Nah, jadi benzoyl peroxide ini itu membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi berbeda dengan yang salicylic acid tadi, itu kalau yang ini, kalau benzoyl peroxide ini itu membunuh bakteri penyebab jerawat. Lalu yang ketiga ini adalah niacinamide. Jadi ini mungkin teman-teman juga sudah sering tahu di rumah, di produk skincare teman-teman itu ada berlabel niacinamide gitu. Jadi itu sebenarnya fungsinya adalah untuk mengurangi peradangan dan membantu meratakan warna kulit seperti itu. Lalu yang keempat itu ada tea tree oil. Itu adalah pilihan alami untuk meredakan jerawat. Jadi kebetulan nih di Gaya Skincare itu juga ada beberapa produk kami yang menyediakan bahan-bahan aktif tersebut. Ada tea tree oil, ada niacinamide, ada salicylic acid, ada benzoyl peroxide. Jadi teman-teman nanti bisa cek langsung di kandungan di produk Gaya Skincare itu, ada di label belakangnya itu ada mungkin tulisannya, ada tea tree oil, ada salicylic acid seperti itu. Jadi khusus untuk yang produk-produk yang jerawat itu acne itu ada tulisannya seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada langkah-langkah dasar skincare untuk yang mungkin memiliki masalah kulit berjerawat ya. Jadi ini langkah-langkah yang mungkin teman-teman bisa lakukan di rumah ya. Jadi untuk dasar skincare yang aman dan juga untuk kulit berjerawat. Jadi yang pertama itu adalah cleansing, yaitu gunakan pembersih wajah yang lembut untuk membersihkan kotoran dan juga minyak. Jadi teman-teman bisa menggunakan sabun cuci muka itu untuk membersihkan kotoran dan juga minyak yang ada di wajah teman-teman. Itu teman-teman bisa menggunakan yang khusus acne ya. Tapi takutnya nanti ketika teman-teman coba yang lain yang bukan acne, ternyata teman-teman sedang jerawatan, itu nanti takutnya malah lebih parah seperti itu. Lalu yang kedua, setelah teman-teman cuci muka,
itu bisa gunakan toner ya. Jadi pilih toner yang bisa menyeimbangkan pH kulit tanpa bikin kering, karena kalau setelah menggunakan sabun cuci muka itu biasanya pH-nya itu entah itu naik atau turun. Jadi teman-teman bisa menyeimbangkan lagi pH-nya sesuai dengan pH kulit nanti itu menggunakan toner seperti itu. Jadi toner itu fungsinya untuk menyeimbangkan pH kulit yang mungkin itu berubah karena dikasih tadi yang untuk sabun muka gitu. Dan yang ketiga itu treatment. Gunakan obat jerawat atau serum dengan bahan yang aktif. Jadi teman-teman bisa menggunakan serum ya, serum untuk kulit yang berjerawat yang ada kandungannya mungkin salisilik asid atau mungkin yang tadi yang saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya itu ada moisturizer atau pelembab. Jadi jangan sampai teman-teman itu melewatkan itu pelembab. Jadi walaupun kulit teman-teman itu berminyak, itu pilih yang berbahan dasar air. Jadi yang yang seperti gel seperti itu. Jadi itu akan membuat kulit teman-teman jadi lebih rileks karena itu yang khusus untuk kulit berjerawat seperti itu. Selanjutnya itu yang terakhir ada sunscreen. Jangan lupa teman-teman juga pakai sunscreen di pagi hari untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV. Teman-teman juga bisa apply lagi ketika mungkin di siang hari setelah istirahat atau mungkin setelah sholat sebagainya. Teman-teman bisa reapply lagi untuk sunscreennya seperti itu. Jadi ikuti langkah-langkah tadi itu secara konsisten, mungkin teman-teman akan melakukan penunjukan perubahan setelah melakukan tips tadi ya teman-teman. Nah selanjutnya itu adalah beberapa hal yang harus teman-teman hindari ya. Jadi jika kulit teman-teman ini berjerawat, jadi yang terakhir ini hindari kebiasaan untuk memencet jerawat ya. Jadi karena itu bisa meninggalkan bekas. Jadi teman-teman ketika sudah punya jerawat itu jangan sampai terlalu sering untuk menyentuh atau mungkin memenceti sampai mungkin keluar gitu ya. Jadi itu nanti bisa akan menyebabkan pembekasan di kulit teman-teman. Jadi takutnya nanti lupa saya itu. Jadi kayak lebih ke hitam gitu nanti. Nah terus selanjutnya itu terlalu sering untuk eksfoliasi. Jadi itu bisa merusak skin barrier teman-teman. Jadi untuk eksfoliasi itu biasanya dilakukan seminggu 2 kali. Jadi teman-teman bisa melakukannya seminggu 2 kali, jangan terlalu sering, jangan tiap hari, itu nanti akan merusak skin barrier teman-teman gitu. Lalu yang terakhir itu ada tidur tanpa membersihkan wajah. Jadi teman-teman ketika sebelum istirahat malam atau sebelum tidur itu biasakan untuk melakukan langkah-langkah tadi. Jadi untuk membersihkan kulit teman-teman, karena mungkin takutnya teman-teman sudah beraktivitas di luar rumah dan ketika sudah di dalam rumah ternyata teman-teman tidak langsung membersihkan, jadi langsung tidur. Jadi takutnya nanti akan menumpuk kotoran-kotoran yang dari luar, pokoknya nanti akan menimbulkan jerawat atau menimbulkan iritasi lainnya seperti itu. Jadi itu adalah tips memilih skincare yang tepat untuk kulit jerawat. Jadi ingat teman-teman, untuk kulit setiap orang itu juga berbeda-beda, jadi jangan berpaku dengan tips-tips tadi, karena mungkin ada yang kulitnya cocok untuk semua kondisi atau mungkin emang kulitnya untuk lebih sensitif dan sebagainya. Jadi jangan sampai berpakuan. Jadi tipsnya tadi untuk mungkin kulit yang lebih sensitif atau kulit yang sedang meradang seperti itu. Jadi jika mungkin teman-teman ingin melanjutkan atau ingin melihat untuk konten-konten edukasi lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube Klinik Pratama Genggal Sehat. Terima kasih. Saya akhiri. Bye bye.